Mengapa Cina melaju cepat melebihi bangsa-bangsa lain? Hanya 25 tahun sejak reformasi Deng, Cina sudah sejajar dengan Amerika Serikat dari segi kemakmuran. Kini Cina sudah melewati barat dari segi ilmu dan teknologi. Ini terbukti dalam periode 10 tahun terakhir, 60% lebih jumlah paten dunia berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Itulah cuplikan artikel Budiman Sujatmiko berjudul Cina Berlari, Indonesia Bermimpi yang sempat mencuri perhatian netizen beberapa waktu lalu. Sejumlah data diungkap oleh politisi PDI Perjuangan ini. Setidaknya ada 4 poin penting yang membuat Cina berhasil melaju begitu cepat. Tentu, kita harus banyak belajar dan tidak sekedar nyinyir serta mengingkari fakta. Apa saja 4 poin tersebut? Berikut penuturan Budiman Sujatmiko. Artikel itu terus terang bukan saya yang buat entah siapa, tapi sejumlah pikiran di sana saya setuju dengan artikel itu ya. Mungkin ada seseorang menulis dan mengambil berbagai macam pikiran saya yang berserakan di berbagai macam tulisan ya atau diskusi. Tapi intinya begini, bahwa memang artikel itu menjelaskan tentang bagaimana Cina itu sejak dia memproklamirkan dirinya sebagai Republik Modern, RRC khususnya, yang Cina Daratan, mengalami beberapa tahap, Mas, dalam pembangunannya, dalam revolusinya. Pada masa Mao Zedong, tentu saja dia mengkonsolidasikan Cina modern yang ada di daratan dengan cara mendorong industrialisasi di desa awalnya pada tahun 50-an yang didahului dengan revolusi agraria. Berbarengan antara revolusi agraria kemudian disusul dengan industrialisasi pada dekade yang sama pada tahun 50-an. Industrialisasi desa dan revolusi agraria. Tapi nampaknya itu mengalami kegagalan, bahkan petaka. Gagal untuk mendorong industrialisasi, tetapi cukup berhasil untuk mendorong revolusi agraria, meskipun jumlah korbannya banyak sekali. Tapi pada hakikatnya Cina berhasil pada masa Mao Zedong tahun 50-an itu merombak struktur kepemilikan tanah yang tidak adil di desa-desa. Tahun 60-an mendorong revolusi kebudayaan, chaos lagi, korbannya juga cukup banyak. Kemudian ketika Mao Zedong meninggal tahun 76, Cina kemudian mengambil pilihan yang lain, 4 modernisasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, di mana yang pada masa Mao Zedong bisnis itu dilarang, bisnis pribadi itu dilarang, semuanya harus milik negara atau milik komunitas begitu, milik komune waktu itu namanya, desa-desa disebut komune. Kemudian pada masa Deng Xiaoping, ketika Mao Zedong meninggal 76 dan Deng Xiaoping kekuasaannya tahun 78, Cina mengambil pilihan membuka pintu kepada asing, bahkan kepada Barat, yang merupakan salah satu musuh bebuyutan Mao Zedong di era Mao Zedong, Cina di bawah Mao Zedong, di mana banyak modal-modal asing dipersilahkan masuk ke Cina, terutama di daerah-daerah pinggiran, dan kemudian orang Cina, warga Cina, diperbolehkan berbisnis swasta, sehingga Deng Xiaoping katakanlah membolehkan rakyat Cina menjadi kapitalis. Tetapi tetap di bawah pimpinan Partai Komunis Cina. Sehingga era Deng Xiaoping adalah menarik modal asing. Kemudian ketika terjadi peristiwa pembantian Tiananmen, Cina diisolasi Barat, menutup diri. Dan ketika kemudian Deng Xiaoping meninggal, penggantinya Jiang Zemin mendorong anak-anak muda Cina untuk belajar ilmu ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa terutama. Eropa Barat dan Amerika. Waktu zaman Mao Zedong mereka banyak belajar dari Uni Soviet. Pada zaman Jiang Zemin mereka belajar dari Barat. Anak muda dikirim kebetulan saya waktu itu kuliah di Inggris, banyak teman saya kuliah saya di kelas tuh dari China. Nah, di Cambridge, saya kuliah di Cambridge, banyak teman saya dari China. Jiang Zemin banyak mengirim sumber daya manusia Cina ke luar negeri. Kemudian ketika diganti oleh Hu Jintao, Deng Xiaoping mendorong,
ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Barat mulai diterapkan di dalam pembangunan ke dalam Cina. Jadi pembangunan dan ekonomi yang mulai dikembangkan oleh Hu Jintao ke arah scientific base. Pembangunan berdasarkan knowledge based economy, science based policy making. Yaitu ekonomi berbasis pengetahuan dan kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan. Baik ekonomi maupun politiknya berbasis pengetahuan, berbasis olah pikir, yaitu yang ilmunya baik didapat dari anak muda yang dikirim di era Jiang Zemin. Nah, di era Xi Jinping, ya Cina katakanlah sudah menuai, sudah memanen itu semua, dan pada akhirnya ekonominya, modalnya, teknologinya masuk kemana-mana di seluruh dunia, sampai Eropa, sampai Amerika, sampai Afrika, sampai Asia. Saya kira itu seperti itu perjalanannya, kalau boleh saya singkat ceritakan. Oh, kalau Cina saya kira ya yang khas adalah karena dia partai tunggal ya. Bukan partai tunggal sebenarnya. Partainya banyak, cuma memang dominan partai komunisnya ya. Menurut saya itu nggak cocok untuk Indonesia ya. Kita kan multi partai. Jadi memang Cina punya kemewahan dalam tanda kutip karena dia peran dominan dari PKC ya, peran dominan dari PKC. Sehingga banyak persoalan itu sudah bisa diselesaikan secara politis di Beijing, di ibu kota. Seluruh pembangunan Cina sampai ke daerah-daerah itu tinggal persoalan teknis saja. Sehingga banyak hal yang di banyak negara lain butuh waktu bertahun-tahun, butuh waktu belasan tahun, di Cina bisa hanya dalam hitungan tahun atau bahkan bulan. Bangun jembatan, bangun bendungan, bangun jalan, bangun pelabuhan, bangun kota, bangun berbagai macam ya. Karena masalah teknis, kalau masalah teknis kan sebenarnya relatif lebih mudah. Tidak ada masalah politisnya ya kan. Yang paling susah kalau ada udah masalah politis yang macam-macam. Kalau di Cina sudah diselesaikan di level Beijing, di ibu kota, sehingga mau kemana pun tinggal teknis aja, sehingga mudah bagi mereka. Satu, jadi memang sistem politiknya memungkinkan untuk itu. Kedua, di samping sistem politik yang lebih sederhana, juga penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi sangat digenjot. Sehingga persoalan teknis pun karena memakai ilmu pengetahuan, tentu saja persoalan teknis rumit juga, tapi tidak serumit politik. Tapi karena penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang intensif oleh China, maka yang teknis itu pun makin mudah. Kira-kira begitu. Dan inovasi-inovasi teknologi Cina, terutama di dalam artificial intelligence di era revolusi industri keempat ini, di dalam aspek kecerdasan buatan, aspek kuantum teknologi, Cina bersaing dengan Amerika sekarang. Bahkan dalam beberapa hal investasi yang dipakai Cina sekarang ini melampaui Amerika, terutama dalam teknologi kuantum, ya. Sehingga boleh dikatakan hari ini Cina sebenarnya adalah salah satu kiblat yang unggul ya, dalam revolusi industri keempat, begitu. Saya sendiri bukan seorang ahli Cina ya dalam artian, tapi ya Cina memang sangat ketat memisahkan antara agama dengan politik, sangat ketat ya. Saya kira Cina dalam hal kalau ada kebebasan agama semua bebas sebagai sebuah ritual ibadah, kepercayaan dan keyakinan dianut, tapi memang sama sekali tidak masuk di dalam proses pengambilan kebijakan politik. Ya, di sana nggak ada ya. Dan kemudian juga di sana kayak contoh gereja Katolik di Cina berbeda dengan gereja Katolik di mana-mana yang erat hubungan dengan Vatikan. Di Cina diawasi betul. Kamu tuh gereja Katolik tapi gereja Katolik Cina ya dengan cara-cara Cina gitu loh. Dan pengertian bukan ibadahnya ya. Kalau ibadahnya silakan sama dengan orang Katolik di Indonesia, orang Katolik di Amerika Latin boleh. Tapi dalam soal kebijakan-kebijakan sosialnya kan kadang-kadang gereja Katolik mengeluarkan kebijakan-kebijakan sosial gitu ya. Ya jangan bertentangan lah kira-kira begitu. Terutama kalau berkaitan dengan spiritualitas nggak ada campur tangannya setahu saya. Juga beberapa dewan-dewan Islam, agama Islam juga seperti itu. Jadi berbeda dengan era Mao Zedong yang sangat ketat ya. Kalau di Cina saya kira terutama di era Deng Xiaoping ke sini tidak asal tidak berpolitik ya, tidak menggunakan itu sebagai politik ya, gitu.
Saya kira kasus Uighur itu kalau sekedar disebut pada tindak pada Islam tidak benar juga, karena sebenarnya ada satu suku lagi di Cina yang menganut banyak Islam, yaitu suku Hui. Suku Hui itu juga mayoritas Muslim ya di Cina ya. Tidak ada tindakan apapun karena memang di suku Hui tidak pernah ada gerakan untuk memisahkan diri membentuk republik berdasarkan agama. Sementara di kalangan Uighur memang ada gerakan, mereka jika tidak keliru ingin membentuk Republik Turkmenistan Timur ya, di kalangan orang-orang di Xinjiang di Uighur. Sehingga lebih menurut saya itu saya melihat sebagai tindakan terhadap gerakan separatisme, dan saya pikir Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Indonesia ya, dulu di Aceh ya, sekarang juga di Papua. Saya pikir kita dalam posisi untuk menghormati integritas kewilayahan. Bahwa ada tindakan-tindakan represi ya kita tidak ingin terjadi yang berlebihan begitu ya. Tapi kalau itu dianggap sebagai pada Islam enggak juga, karena kayak di Tibet mayoritas Buddha ya, mayoritas Buddha. Ya tidaknya keras juga karena Tibet ingin memisahkan diri begitu ya. Kemudian itu Buddha padahal ya. Jadi kalau Islam suku Hui juga Islam, tapi karena nggak ada gerakan separatisme sama agama juga nggak ada tindakan begitu. Saya kurang tahu tentang itu, tapi memang yang saya dengar dari berbagai macam sumber ya, kaum reduksi itu reedukasi itu lebih untuk mengajak orang-orang di Xinjiang untuk ikut dalam proses pembangunan. Tidak lagi ikut ajaran-ajaran yang mendorong pemisahan negara tadi itu. Mereka kan ingin bentuk semacam negara Islam Turkmenistan Timur. Nah, mereka edukasi itu. Kamu harus berintegrasi dengan Cina secara keseluruhan, ikut dalam proses modernisasi mereka. Kira-kira begitu. Ya. Apakah efektif atau dia? Saya kira Cina dalam hal keamanan, pendekatan keamanan terhadap separatisme, saya kira sangat efektif ya. Tapi apakah bisa mengubah keinginan orang Xinjiang untuk tidak memisahkan diri? Saya kurang tahu, gitu ya. Saya kurang tahu sejauh mana penetrasi gerakan untuk memisahkan diri dari dan mendirikan Republik Turkmenistan Timur itu. Saya belum pernah ke sana, tapi kan sudah ada beberapa delegasi agama juga dari Indonesia ke sana ya. Ya memang kalau kita lihat Amerika Serikat menyoroti itu kan sebenarnya hal itu terjadi di beberapa negara ya. Di Turki misalnya terhadap orang-orang Kurdi begitu ya, terhadap orang Kurdi, kemudian terutama yang menyolok di sana ya. Tidak terlalu keras Amerika bersuara. Tapi saya pikir penyorotan Barat terhadap Cina itu lebih karena memang persaingan geopolitik dan geoekonomi. Ya, sangat keras sekali. Bahwa Cina adalah bukan negara liberal dalam melakukan hak asasi manusia kita sudah tahu, ya. Dia bukan negara yang mengagung-agungkan HAM, kita sudah tahu. Pilihan dia menjadi partai atau partai dominan PKS saja sudah menunjukkan dia bukan negara liberal begitu ya. Tapi atau apakah kemudian terjadi genosida? Saya tidak merasa bahwa itu dilakukan terjadi genosida. Karena genosida itu adalah pemusnahan etnis sampai pada tingkatan fisik. Nah, saya pikir itu tidak terjadi. Nah, tapi apakah Cina menginginkan orang Xinjiang atau orang Uighur itu berintegrasi di dalam proses integrasi Cina? Saya pikir setiap negara melakukannya. Seandainya di Amerika Serikat ada orang Puerto Rico ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat, atau orang Guam atau orang Hawaii, ada gerakan kemerdekaan Hawaii, saya pikir Amerika Serikat juga melakukan sama. Gak usah itu. Inggris terhadap Irlandia Utara, ya. Inggris juga tidak akan mau gitu terhadap Irlandia Utara. Spanyol terhadap Katalan. Saya kira hal yang sama juga terjadi pada Cina. Dan kita juga ya begitu. Saya kira kalau soal branding, Cina kekuatannya bukan pada soal branding, tapi memang dia dengan magnitude power ekonominya, power teknologinya, dia memang akhirnya bisa diterima oleh negara-negara, terutama negara-negara berkembang ya, di Amerika Latin misalnya, di Afrika, di Asia, sebagian Asia tentu saja tidak semuanya begitu ya, bisa menerima Cina. Dan kalau kita lihat sebenarnya Cina mampu untuk masuk ke wilayah-wilayah agak jauh, ke Amerika Latin dan Afrika. Di Inggris, Cina
cukup dekat dengan universitas-universitas. Cukup dekat dengan universitas-universitas. Ya, sangat dekat sekali. Karena apa? Banyak mengirim mahasiswa ke sana. Dan bahkan terakhir dulu waktu saya kuliah di Inggris, banyak mahasiswa Cina belajar, dan sekarang bahkan mereka sudah bikin lembaga-lembaga riset, membiayai lembaga-lembaga riset dengan perguruan tinggi di Inggris. Saya kira itu. Kalau soal itu justru saya melihat bahwa Cina tidak terlalu canggih. Dia kekuatannya bukan pada public relations ya, tapi pada kekuatan ekonomi dan teknologinya. Kalau public relations-nya memang masih kalah, gitu. Kita harus menerima Cina sebagai sebuah negara dengan sebuah bangsa yang punya peradaban tua, ribuan tahun. Dia punya cara hidup sendiri, gaya hidup sendiri. Pernah pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Cina itu merasa bangsa yang dihinakan. Ketika bagian-bagian dari tubuhnya dipecah-pecah oleh berbagai macam penjajah, oleh Prancis, oleh Inggris, Hong Kong juga baru balik, gitu kan? Oleh Portugis, Makau juga baru balik, gitu ya. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa Cina adalah sebuah bangsa yang besar dulu, kemudian runtuh karena diacak-acak oleh kekuatan-kekuatan asing. Kemudian ada kekuatan nasionalis, republik melakukan revolusi melawan sampai kekaisaran Cina yang terakhir itu adalah dari bangsa Manchu di utara, bukan bangsa Han. Bangsa Han kan mayoritas Cina. Jadi selama ratusan tahun pun bangsa Han dikuasai di bangsa Manchu lewat kekaisaran terakhir dinasti Qing. Dinasti Qing kemudian guling oleh revolusi republikan nasionalis tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Kemudian diteruskan oleh Chiang Kai-shek, kemudian perang saudara di antara mereka sendiri, antara nasionalis dan komunis. Kemudian Jepang masuk lagi, ya. Baru setelah Jepang kalah, perang lagi nasionalis dan komunis. Akhirnya nasionalis lari ke Taiwan. Sampai sekarang Cina pun merasa bahwa masih ada bagian tubuhnya yang belum kembali. Ibaratnya sebesar-besarnya Cina hari ini, sekuat-kuatnya Cina hari ini, teknologi ekonomi militernya, dia merasa bahwa ada tangannya yang belum balik gitu loh, itu Taiwan. Dan ketika dia mau ambil tangannya udah disambungin, dia harus berhadapan dengan Amerika. Kira-kira begitu. Jadi, nah dalam keadaan seperti ini, Cina terus growing, tumbuh. Dan menurut saya, sejauh Cina tidak mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia, kita bisa berbisnis dengan siapapun. Dengan termasuk dengan Cina. Sampai sekarang saya belum pernah dengar Cina mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia. Ya ngurusin siapa presiden kita, siapa partai menang, dukung, nggak pernah. Dan menurut saya fine kalau kayak gitu. Kalau udah mencampuri kita tolak. Ya. Komunisme di Cina menurut saya lebih sebagai simbol. Lebih sebagai gini, dia bukan komunisme dalam pengertian yang klasik enggak, tapi memang suatu ideologi yang apa ya? Cina ini negara besar banget dengan banyak masalah kompleks, 1 miliar lebih orang, dan mereka butuh alat persatuan. Menurut saya mereka itu di bawah partainya, di bawah partai komunis Cinanya itu. Karena kalau nggak seperti itu saya nggak tahu akan seperti apa Cina. Yang menarik adalah Cina sekarang ini seperti ada kesamaan paham dengan partai nasionalis Kuomintang yang berkuasa yang ada di Taiwan. Mereka sama-sama sepakat Cina nggak boleh pecah. Cuma siapa yang harus menjadi penguasa Cina secara keseluruhan, menurut saya itu bisa dinegosiasikan antara PKC dengan Partai Nasionalis Cina. Menurut saya, kalau PKC di Cina Daratan dan Kuomintang di Taiwan bisa ngomong bareng, yuk, toh mereka juga sama-sama tidak ingin Cina pecah. Kenapa? Saya sih membayangkan, who knows, kalau ingin menyatukan kekuatan ekonomi teknologi Cina Taiwan dengan Cina Daratan bersatu, yuk, ketimbang kita pecah, kenapa kita nggak bersatu saja? Kita bagi-bagi kekuasaan antara PKC dan Kuomintang gitu ya. Karena Kuomintang tidak ingin pisah juga. Kalau itu bersatu, saya kira dasar. Saya kira itu yang harus menjadi langkah strategis Cina. Cina akan susah dipecah. Saya kira, ya.